Selamat berjumpa kembali dalam mainan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 25 Juli 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Angin Sakal Kehidupan. Firman Tuhan terambil dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-45 sampai dengan ke-52. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang, setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kami ingin belajar tentang angin sakal dalam kehidupan kami. Apakah kami mempercayai Tuhan atau kami menjadi takut kepada masalah hidup? Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Angin sakal kehidupan, angin topan kehidupan, badai kehidupan adalah sinonim yang punya pemahaman yang sama. Sebuah gejala alam di mana peristiwa yang tadinya biasa-biasa saja tiba-tiba timbul sebuah angin. Dan angin secara kita belajar tentang fisika adalah berbicara tentang bertiupnya udara dingin kepada udara panas, adalah gejala yang bisa menimbulkan situasi ekstrim yang namanya angin sakal. Sahabat seperjalanan, kita lihat ada satu peristiwa. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi menyeberang dahulu ke Betsaida. Sementara ia menyuruh orang banyak, Yesus itu kemudian ke bukit dan berdoa. Dan tatkala perjalanan mereka menuju Betsaida, kita melihat seakan-akan murid itu ditinggalkan. Lalu mereka mungkin ada diskusi bertanya, mengapa Yesus tidak bersama-sama dengan kita? Kalau Yesus kemudian terlambat, tentu tidak akan bisa sama-sama sampai kepada tujuan. Kita tidak melihat ada catatan diskusi murid-murid dengan Yesus, tapi peristiwa real nyatanya adalah murid-murid pergi lebih dahulu dengan perahu. Di tengah-tengah kemudian terjadi badai kira-kira jam 3 subuh atau disebut dengan jam 3 malam dalam catatan Alkitab. Mereka tentu dikatakan mendayung dengan bersusah payah. Mereka mendayung dengan bersusah payah karena angin sakal. Di dalam situasi tersebut apa yang terjadi yaitu ketakutan. Di dalam situasi tersebut apa yang terjadi, mereka berhadapan dengan maut karena bisa menimbulkan yang namanya tenggelam. Perahunya tenggelam di tengah danau. Kita tidak tahu apakah mereka punya safety pengamanan seperti pada zaman sekarang. Adanya ban yang bisa kemudian melindungi kalau terjadi apa-apa. Tapi itu menakutkan sekali. Di tengah gelapnya malam, angin sakal, lalu kemudian dikatakan mereka bersusah payah mendayung. Dan kemudian Yesus berjalan di atas air melewati mereka. Ada sebuah pertanyaan yang cukup menarik. Apakah Tuhan Yesus ini bermain-main? Mengapa tidak segera datang tetapi Alkitab mengatakan melewati? Melewati itu artinya tidak berjalan langsung bertanya kepada murid, tapi melewati. Ini seakan-akan menjadi sebuah pelajaran iman. Apakah murid-murid mengenal Tuhan mereka? Apakah murid-murid mengenal guru mereka? Alkitab mencatat mereka tidak mengenalnya. Dan mereka menyebut itu hantu dan mereka sangat takut. Itu dihantu. Jadi Tuhan dianggap hantu, tetapi mereka lebih percaya kepada masalah. Artinya orang yang bersama-sama dengan Tuhan sekian lama, belum tentu mereka mengenal Tuhan. Belum tentu mereka punya sebuah hubungan intim dengan Tuhan. Dan belum tentu mereka mempercayakan kuasa-kuasa Tuhan. Karena pada ayat yang berikut mereka pun masih bingung dengan kasus, yaitu dengan sebuah mujizat di mana Yesus memberi makan 5.000 orang. Sehingga catatan Alkitab, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka juga belum mengerti dan hati mereka tetap degil. Ayat 52 mencatat hati mereka tetap degil. Apa catatan yang kita bisa lihat di sini? Seseorang yang sudah bersama dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, tinggal lama bersama dengan Tuhan, mengenal bersama dengan Tuhan, sama seperti kita masing-masing.
Kita mungkin orang tua kita orang percaya, kakek nenek kita juga adalah orang percaya. Kita juga hidup di gereja sekian lama, bergaul dengan semua kebiasaan-kebiasaan sebagai orang percaya. Apakah kita mengenal Tuhan? Apakah kita punya kedekatan kepada Tuhan? Atau kita sama dengan murid-muridnya yang dicatat dalam Alkitab, mereka degil, mereka tetap degil. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Apa yang firman Tuhan katakan, respon daripada Tuhan Yesus melihat mereka punya ketakutan dan mereka tidak mengenal Tuhan yang mereka sembah. Firman Tuhan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Jadi setelah Yesus naik ke perahu dan setelah Yesus berkata, tenang, aku ini, jangan takut, mereka sangat tercengang dan bingung. Jadi artinya masih tetap ada unsur ketidakpercayaan. Sekalipun Yesus sudah bersama-sama dengan mereka, mereka tercengang dan bingung. Dan Alkitab mengatakan angin pun redalah. Jadi setelah reda mereka tercengang dan bingung. Kalau kita melihat tatkala Tuhan menemui kita, tatkala Tuhan sudah menolong kita, jangan-jangan kita pun juga tidak mengenal bahwa pertolongan Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tatkala kita menghadapi angin sakal kehidupan, topan kehidupan, badai kehidupan, kita pun juga tidak mempercayainya bahwa semuanya adalah karya Tuhan. Kita anggap mungkin ini adalah sebuah peristiwa hidup secara kebetulan, atau kita mempercayai bahwa persoalan yang terjadi juga karena kekuatan kita bisa menyelesaikannya, atau akan mempercayai tentang hal-hal lain yang di luar Tuhan. Jadi ini menjadi sebuah gambaran tentang siapa kita sesungguhnya sebagai orang percaya. Apakah sudah sekian lama kita bersama dengan Tuhan, kita tidak mengenalnya. Kita menganggap Tuhan sebagai hantu. Pertolongan-pertolongan, mujizat kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita, adakah kita mensyukurinya kepada Tuhan? Tuhan, aku bersyukur. Sekalipun aku tidak melihat engkau sebagaimana murid, Tuhan Yesus tidak bersama dengan perahu, di dalam perahu bersama dengan mereka. Tetapi Tuhan menyertai mereka. Tuhan tahu persis apa yang akan terjadi peristiwa. Tuhan tahu persis bahaya akan ditimbulkan. Dan pada saat mereka menghadapi yang disebut dengan angin sakal, Yesus hadir tepat pada waktunya, melewati mereka, masuk ke dalam perahu. Mereka tercengang dan bingung karena mereka degil hatinya. Sahabat seperjalanan, dari sebuah perenungan seperti ini, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita mempercayai Tuhan? Apakah kita meyakini pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya? Apakah kita percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita dihempaskan, ditenggelamkan oleh angin sakal kehidupan? Kalau kita mempercayainya, maka ada satu sifat yang kita perlu buang jauh-jauh, yaitu degil hati yang dimiliki oleh murid-murid. Tetapi biarlah kita menjadi sebuah hati yang terbuka, hati yang taat, hati yang penuh iman dan percaya kepada Tuhan, dan jangan degil hati. Persoalanmu, angin sakal kehidupanmu, Tuhan akan menolong tepat pada waktunya sehingga engkau tidak pernah ditenggelamkan oleh angin sakal kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan menolongmu terhadap angin sakal kehidupan. Amin.